Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, dalam telusur sejarah napak tilas jejak Joko Tingkir membawa Om Bob di sebuah tempat, yaitu di ujung selatan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Weru, Watu Kelir. Ini paling ujung, kecamatan paling ujung, berbatasan dengan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunung Kidul. Ini di atas Om Bob itu sudah Kabupaten Gunung Kidul, Semin. Ini, yaitu di Makam Banyu Biru. Seperti kami ceritakan kemarin, Om Bob ceritakan setelah Joko Tingkir mendapat sasmito gaib di makam pusara, di pusara ayahdanya Kebu Kenongo, untuk minta nasihat dan tinggal sementara di Banyu Biru. Di mana Banyu Biru? Kepada Ki Buyut Banyu Biru. Ini Om Bob menuju lokasi makam Ki Buyut Banyu Biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi. Baiklah kawan-kawan sekalian, saat ini saya tepat di makam beliau Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Ageng Purwoto Sidik. Ini napak tilas Joko Tingkir membawa Om Bob ke sini. Ini di Kecamatan Weru, Sukoharjo, di kecamatan paling ujung Kabupaten Sukoharjo. Ya. Ini mengapa kita membawa ke sini? Kalau kita meruntut jalan cerita dari Cerita Silat S.H. Mintarja, di situ disebutkan bahwa Banyu Biru itu terletak di dekat Rawapening, di dekat markas Uling Kuning sama Uling Putih, di sebelah utara Gunung Telomoyo. Nah ini, namun realita yang ada membawa Om Bob ke Sukoharjo. Karena nanti ada korelasinya dengan urutan jalan cerita menurut cerita tutur dari Joko Tingkir, di mana dari Banyu Biru ini nanti Joko Tingkir akan naik getek melewati Majasto, melewati Butuh. Kalau dari Banyu Biru Rawapening hanya ada satu sungai, yaitu Sungai Tuntang, dan itu tidak melewati Majasto maupun Butuh. Namun S.H. Mintarja menyebut di Banyu Biru ini dekat dengan Padepokan Panembahan Ismoyo di Bukit Karangtumaritis. Di Banyu Biru juga dekat dengan Penggerantunan dan Pamingit. Dan di Banyu Biru, Mahesa Jenar sebagai tokoh utama ketemu dengan Mas Karebet. Dan di Banyu Biru, ketika Mahesa Jenar tinggal di rumah Gajah Sora, ada momen ketika Kebu Kanigoro lenyap, tidak tahu pergi kemana. Ini sampai membuat bingung Mahesa Jenar. Dia berada di rumah Ki Buyut Banyu Biru. Hadi S.H. Mintarja seakan-akan tahu persis, namun ada yang ditutupi oleh S.H. Mintarja. Hadi cerita silat Negososo Sabu Intan ini semacam seolah-olah S.H. Mintarja itu seperti Leonardo da Vinci. Dia memiliki kode-kode tertentu. Jadi seperti Da Vinci Code dalam cerita ini. Itu mengingatkan Om Bob akan sejarah Leonardo da Vinci dengan Da Vinci Code-nya di dalam lukisan The Last Supper. Pun demikian dengan ini. Ini ada hal. Mari kita bandingkan cerita silat S.H. Mintarja dengan cerita yang Om Bob temukan di Watu Kelir, Banyu Biru Watu Kelir, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Saya tepat berada di sini.
Saya akan ceritakan dulu sebentar, agak panjang kawan-kawan sekalian, siapa beliau. Dan ini di samping saya ada yang rekso, makam ini sudah bertahun-tahun turun-temurun, beliau adalah Pak Widodo, narasumber saya, dan saya bandingkan dengan literasi dari catatan di Kajoran dan Babatan Ajawi. Tentunya dengan kita tutur tentang Joko Tingkir. Baik, Ki Ageng Perwitosidik atau Ki Ageng Imam Perwitosari atau Kiai Kerto Wijoyo atau Ki Buyut Banyu itu adalah nama lain dari Kebu Kanigoro, kakak dari Kebu Kenongo, putra sulung dari Pangeran Sri Magurung Handayaningrat dengan Retno Pembayun, putri sulung Kertabumi atau Brajalima. Berarti beliau adalah Pak D dari Mas Karabet atau Joko Tingkir. Banyak versi tentang Kebu Kanigoro. Ada menyebutkan beliau mukso di Gunung Merapi. Memang sangat misterius latar belakang daripada Kebu Kanigoro. Namun kita lihat realitas sejarah. Kalau Esa Mintarja bisa berimajinasi dan membuat cerita yang semi fiksi ilmiah tadi itu, tapi namun ada yang ditutupi kelihatannya. Jadi beliau tahu persis. Lah ini, kalau dari tinjauan aspek sejarah, saya melihat bisa benar bahwa Ki Buyut Banyu Biru atau Kiai Perwitosidik adalah Kebu Kanigoro. Ini berdasarkan literasi yang Bob baca di salah satu blog di YouTube dan di Google, dan juga dari keterangan beliau. Memang beliau adalah Perwitosidik dan itu masuk akal menurut Bob. Kenapa masuk akal? Kita ketahui bahwa Retno Pembayun adalah putra Brawijaya dari Permaisuri, yaitu Putri Campak. Putri Campak. Beliau berarti berhak meneruskan tahta Majapahit. Namun realitanya Majapahit jatuh ke Demak. Putra Brawijaya juga Raden Fatah dari bukan Selir, tapi dari putri Cina, Saubansi. Awal Demak sangat khawatir dengan terah-terah bangsawan-bangsawan Majapahit, putra-putra Brawijaya yang jumlahnya banyak sekali menyebar kemana-mana. Dan ini salah satu yang menjadi incaran Demak adalah beliau. Ini menurut Bob ya, menurut Kebu Kanigoro. Kebu Kanigoro, namun beliau ini murid daripada beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Adiknya yang seluruhnya dikatakan Kebu Kenongo di bawah asuhan Syekh Sri Jenar yang kena sasaran dari Demak adalah Kebu Kenongo. Beliau selalu berpindah-pindah, digandeng sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini juga dikuatkan oleh Pak Widodo yang membawa ini. Beliau 7 tahun bertapa rendem di Rawapening. Beliau memang pernah di Rawapening, sehingga Rawapening karena tapa mesu budi beliau, air di Rawapening menjadi biru. Setelah itu Topong Rami, beliau pindah lagi. Waktu di Rawapening beliau menggunakan nama Buyut Banyu Biru. Kemudian di salah satu literasi beliau juga Topong Rami di daerah Banyumas. Beliau menggunakan nama Kerto Wijoyo. Maka di daerah Banyumas saat ini ada desa namanya Desa Kanigoro. Ada Desa Kanigoro. Setelah dari Kanigoro Banyumas, beliau pindah lagi ke Semen. Semen di atas Batu Kelir nih Pak Wid. Semen. Dia berdiri di Semen di Bonjat. Bonjatnya selama 2 tahun kurang lebih. Akhirnya Bonjat itu roboh ketika beliau selesai ngetur ke tokonya. Di Semen itu beliau menggunakan nama Kiai Imam Perwitosari. Terus kemudian melanjutkan di Monogiri, terakhir beliau di sini. Di Watu Kelir menggunakan nama Buyut Banyu Biru dan juga yang Perwitosidik. Ini Kebu Kanigoro. Lah ini beliau lari sengaja menjauh
dari pesisir utara, jauh dari jangkauan Telik Sandi Demak, dan selalu berganti nama agar tidak diketahui rekam jejaknya. Hingga situnya Raden Fatah sampai ke Trenggono, beliau menetap di sini. Dan disinilah Joko Tingkir setelah diusir dari Demak karena suatu hal, kalau menurut catatan di Kadoran yang Om temukan tadi, memang bukan karena Dadong Awu, tapi karena affair, hubungan asmara antara Mas Karepet Joko Tingkir dengan putri Sekar Kedaton, putri dari Trenggono, yaitu Ratu Mas Cempoko. Ratu Mas Cempoko adalah cucu dari Sunan Kalijogo seperti Om katakan kemarin. Nah, ini membuat Purwo Trenggono sehingga beliau lari ke sini. Disinilah kumpul. Beliau orang yang sangat wasito karena laku olah batinnya, kemudian laku batinnya kuat, maksudnya luar biasa. Joyo Kawijannya tidak dalam lagi. Mas Karepet berada di sini, dan sebelum Karepet sampai di sini, beliau Ibu Tanyu Biru sudah menanti karena beliau orang wasito sudah tahu persis kalau Karepet keponakannya akan datang ke sini. Beliau disambut oleh Ki Ageng Majasto, kemudian Ki Mas Monco, kemudian Joko Wilo dan Ki Wuragil di sini. Dan di sini pun kawan-kawan sekalian, Joko Tingkir mendapat arahan gemblengan tambahan ilmu di sini. Beliau cukup lama sebelum ke Demak di sini. Dan di Banyu Biru inilah direncanakan sebuah skenario besar yang melibatkan tokoh-tokoh sepuh. Perlu Bob sampaikan, di dalam Kisah Mintarja bahwa Banyu Biru tidak jauh dari Pengrantungan. Di situ tempat Panembahan Ismoyo bersama Kanigoro dan Endang Widuri. Perlu Bob sampaikan, tidak jauh dari Watu Kelir, hanya setengah jam dari sini adalah Bukit Jabal Kat, tempat Sunan Bayat berada. Kalau Esa Mintarja menyebut ada Pengrantungan dan Tamingit, ternyata di Jabal Kat, Gunung Bayat, ada 2 gerbang. Perlu saya sampaikan, menuju makam Sunan Bayat itu terdapat 7 gapuro. Gapuro ketiga adalah Gapuro Pengrantungan. Gapuro keempat bukan Pamingit tapi Gapuro Panemut. Ini yang saya sebut dengan David Zigot. Tidak lain tidak bukan Panembahan Ismoyo ada di Jabal Kat. Namun Bob tidak bisa memastikan apakah itu Sunan Bayat, apakah itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena keris Nogososo 1 Pinten menurut SM saja disimpan di Bukit Karangtumaritis tadi, tempat Panembahan Ismoyo, yang tidak lain tidak bukan juga seorang sosok yang disebut dengan Pasingsingan. Ini tadi saya yakin saya tahu persis, namun ada yang disembunyikan. Singkat cerita, karena sekalian cukup lama Joko Tingkir di sini, dia mendapat gemblengan dari adiknya Losari, dan ini direncanakan tokoh-tokoh besar seperti Sunan Pandanaran, Sunan Kalijogo, Ibu Banyu Biru, Ki Ageng Majasto, Ki Ageng Buto, Ki Ageng Ngerang ikut nyengkuyung Karepet untuk kembali ke Demak dan menyongsong Wahyu Keprabon daripada Keraton Demak. Karena Nogososo 1 Pinten merupakan sifat kandel, dan itulah kalau menurut Bob adalah simbol Wahyu Keprabon. Dan cerita saat ini terjadi di era akhir Sultan Trenggono, berarti akhir Demak. Karena setelah Sultan Prawoto tahun 1546 digantikan Prawoto sama Arya Penangsang, itu sudah bukan Demak lagi karena dipindah ke Prawoto sama Jipang Pahlawan. Karena nanti setelah Joko Tingkir dari Banyu Biru ini direncanakan skenario besar naik getek. Di belakang makam Ki Weruh ini ada Sungai Dengkeng.
Sungai Dengkeng nanti bertemu dengan aliran Sungai Bengawan Solo di Majasto. Ombok nanti akan ke Majasto. Nanti di Majasto menurunkan, menurut tutur ini menurunkan Ki Ageng Majasto dan mengambil tanah yang akan dimasukkan ke telinga Kebundan. Kebundannya Ombok dan disebutkan dalam catatan Kajoran, Kebundanmu adalah Sanepan, karena di sini ada sosok sahabat Joko Tingkir juga, namanya Panembahan Agung Kajoran atau Pangeran Maulana Mas, cucu dari Betara Katong. Ini termasuk loyalis Majapahit yang bersama-sama nunggu. Nanti akan kami bahas lebih lanjut setelah dari Majasto. Nanti akan membawa Ombok ke Kajoran di daerah Kalikotes, Padang. Ini sikatnya, disinilah ditambahi bekal kepada Joko Tingkir oleh Ibu Banyu di Gembleng, termasuk sifat kandel, yaitu timang bajul giling diberikan di sini, di daerah Watu Kelir ini. Timang bajul giling merupakan sifat kandel Karabet atau Joko Tingkir, dan di akhir beliau timang bajul giling itu tertinggal di makam Sunan Bayat. Kembali ke air Demak. Setelah nanti diterima, Joko Tingkir diterima lagi, dimaafkan oleh Sunan Trenggolo, beliau mendapat kehormatan, diangkat sebagai Adipati Pajang. Adipati Pajang, tidak lama setelah itu Adipati Pajang, dan ini menurut kita real data sejarah, tidak lama setelah pengangkatan Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang bersamaan dengan pengangkatan Ratu Pangeran Hadiri sebagai Adipati Jepara, kemudian Raden Prawoto sebagai Adipati Prawoto, dan Arya Penantang sebagai Adipati Jepara. Sultan Tenggoro mengadakan invasi ke Penarukan, Situbondo, dan sampai Situnya beliau. Dan mulailah babak baru suksesi Kesultanan. Berita ini berlatar belakang air. Dan ini nanti dari Sungai Dengkeng, tembus ke daerah pertemuan Prawoto. Ini Sungai Meru sampai ke Butuh itu di aliri, merupakan aliran Sungai Bengawan Solo. Dari Butuh nanti rombongan masyarakat dengan Kebundan berangkat menuju ke hutan Prawoto, bukan di Demak, karena diterimanya Joko Tingkir di Demak. Namun di Esa Mintarja tidak disebutkan beliau naik getek, karena ini bukan tokoh sentral dalam silat itu. Tokoh sentral ini adalah Maesor Jenar. Dan nanti pertemuan atau diterimanya Joko Tingkir yang menjadi kebundanunya adalah Aryo Saloka. Aryo Saloka putra dari Gajah Sora. Namun riwayat sejarah berbeda. Yang kebundanunya adalah Gajah, termasuk berkelahi dengan 40 buaya di gedung ini. Ombok meyakini itulah kawan-kawan daripada Kebundan, loyalis Majapahit. Ingat bahwa makna filosofi dari Nogosotro adalah loyalis Majapahit yang dirangkul oleh Katulan. Beliau murid dari Sunan Kalijogo dan tokoh yang cukup berperan menghantarkan Mas Karabet atau Joko Tingkir kembali menjadi orang terhormat di Demak dan menjadi menantu Sultan Trenggolo. Ini kawan-kawan sekalian, luar biasa. Beliau termasuk di Watu Kelir itu termasuk murid santri dari Kanjeng Sunan Kalijogo, dan Ombok meyakini karena beliau memang lari dari kejahatan intelijen. Sebetulnya yang diinterogasi Pak Jokowi, namun Kanjeng Sunan Kalijogo punya rencana lain. Maka dari itu kemarin Ombok mengatakan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo adalah kingmaker.
Ingat. Dan Sunan Bayat adalah salah satu murid pertama dan patok pertama yang ditanam Kanjeng Sunan Kalijogo di pedalaman Jawa, yaitu di Bayat. Coba tengok, dilihat lagi konten pertama dari Kongko tentang Sunan Bayat. Sunan Bayat cukup strategis. Dan salah satu menantu beliau yaitu Panembahan Agung Kadoran akan ikut terlibat membantu mendukung kembalinya Joko Tingkir ke Demak sebagai kepulauan. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan silakan datang ke Sumatera Kelir untuk berziarah, untuk atau minimal melihat bukti sejarah. Bukti sejarah yang selama ini mungkin masih tertutup kabut. Kebenaran jelas itu penting sekali. Data-data ada narasumber. Beliau bawa turun-temurun, bapak beliau juga dulu besar di sini, dan inilah di sini ada tidak hanya satu makam, ini komplek makam-makam beliau. Tidak tahu makamnya siapa di sini, nanti saya bareng-bareng. Dan Mas Manta, dan di bawah sini nanti, ini kan tidak jauh dari Bayat. Nanti turun dari sini ada Bukit Majasto, masih serumpun. Inilah skenario besar dari seorang sutradara besar yang punya peran besar terhadap suksesi 3 imperium, Demak, Pajang, Mataram, dan memiliki skenario agar Islam masuk ke pedalaman bersamaan dengan berpindahnya pusat kekuasaan dari pesisir ke tengah dan ke pedalaman. Kanjeng Sunan Kalijogo dengan seluruh murid-muridnya yang ditanam di pedalaman. Salah satunya adalah beliau. Kalau beliau itu mokso atau masih Buddha, dalam buku Joko Tingkir karangan Imam Wahyudi, Ombo pernah membaca bahwa beliau sempat bersama-sama dengan Kebu Kenongo sempat belajar ilmu agama di Ampel sebentar. Karena beliau ini termasuk ponakannya Sunan Ampel. Kenapa bisa? Karena Sunan Ampel adalah putra Ibrahim Asamarakan. Ibrahim Asamarakan beristrikan putri sulung Raja Sampang. Adik dari putra sulung itu adalah Andorowati, menjadi istri Kertajati, melahirkan Retno Pembayun. Retno Pembayun melahirkan menurunkan beliau. Berarti mas erat. Oleh karena itu kepentingan besar daripada Kanjeng Sunan Kalijogo, karena beliau juga masuk bangsawan Majapahit, putra Majapahit juga. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, cukup panjang. Nanti kita sambung di Majasto. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.